Seperti apa sebenarnya modus penyelundupan pemudik yang menjadi marak di masa pandemi dan pasca diberlakukannya larangan mudik? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Mbak Fitri. Ya Pak Hari, pasca adanya larangan mudik kini justru muncul praktik dugaan penyelundupan pemudik. Modus apa saja yang ditemukan oleh polisi di lapangan? Ya, betul sekali. Ada beberapa yang kita amankan. Adapun modus yang dilakukan, yang pertama itu kita menangkap hari Rabu malam tanggal 28 April kemarin, itu kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang orang. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita juga mengamankan adanya bis penumpang umum yang ternyata di dalamnya ada beberapa penumpang. Dan tadi siang pun juga kita mengamankan ada kendaraan angkutan barang berupa truk yang di dalamnya ternyata setelah kita cek itu berisi 4 orang yang akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Ya. Pak Hari, artinya untuk penyelundupan pemudik ini dilakukan perorangan atau memang ada pengusaha travel yang bandel? Hasil penyelidikan kami, hasil interogasi itu mereka bergerak pribadi. Jadi mereka pribadi karena terhimpit masalah ekonomi dan lain sebagainya, kemudian memutuskan menawarkan jasa mudik kepada orang-orang yang akan melakukan mudik ke Jawa Tengah dan tempat-tempat lainnya. Berapa biaya yang diminta bagi para pemudik yang ingin menggunakan jasa gelap seperti ini? Bervariasi Mbak. Jadi ada yang bayar Rp300.000, ada yang Rp450. Jadi bervariasi, tidak ada patokan tertentu. Oke. Antisipasi dari polisi seperti apa untuk kemudian menghadapi praktik penyelundupan pemudik ini? Apakah nantinya kendaraan akan diperiksa satu persatu? Pak Hari, tahan dulu jawabannya, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Penumpangnya masih pada tidur. Tiketnya berapa tadi? Pas setengah. Tiketnya pas setengah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo. Pak Hari, untuk para pelaku sendiri, bagaimana cara menawarkan jasa ataupun penyelundupan ini kepada para calon pemudik? Ya, yang kita amankan kemarin itu modus yang dilakukan pelaku menawarkan jasa mudik melalui media sosial, yaitu Facebook. Dia tawarkan, ayo follow dulur yang mau mudik ke Banyumas atau ke Cirebon, Jawa Tengah, itu silahkan bisa menghubungi ke nomor sekian-sekian. Demikian, Mbak. Sampai saat ini sudah ada berapa kendaraan ataupun pelaku yang dikenakan sanksi ataupun ditangkap oleh polisi? Ya, yang kita tangkap itu kemarin ada 2 orang yang menggunakan kendaraan pribadi, ada 2 kendaraan yang kita amankan. Kemudian ada angkutan barang truk yang juga kita amankan tadi siang. Itu Mbak, baru 2 itu. Oke, antisipasi dari polisi seperti apa untuk menghadapi praktik penyelundupan pemudik ini? Apakah kemudian kendaraan akan diperiksa satu persatu ataupun pos pemeriksaan akan dilakukan ataupun diperketat atau bagaimana Pak? Yang pasti iya, cara bertindak kita dari awal hingga akhir, hingga saat ini, itu terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara ketat.
Dan perlu diketahui bahwa pemeriksaan yang kita lakukan ini tidak hanya di kota Jakarta saja, karena kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan operasi ketupat dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID. Kemudian ada pos-pos penyekatan, tidak hanya di Jakarta. Di kota-kota lain pun, kabupaten dan kota lain pun juga ada kegiatan-kegiatan untuk pos penyekatan. Artinya kegiatan-kegiatan untuk melakukan pemeriksaan ini sangat ketat sekali. Oke, untuk memberikan efek jerah, bagaimana penegakan hukumnya? Ya, untuk penegakan hukum kepada mereka yang menggunakan angkutan pribadi untuk penumpang umum tanpa izin trayek, maka kita terapkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 308. Terhadap mereka yang menggunakan angkutan barang, kemudian digunakan untuk mengangkut penumpang tanpa izin trayek, maka yang bersangkutan akan kita terapkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 303. Demikian, Mbak. Oke, nah Pak Hari, kemudian setelah sekitar seminggu, tepatnya di hari ke-8 larangan mudik diberlakukan, sejauh ini bagaimana evaluasinya? Ya, sejauh ini evaluasi cukup bagus karena memang kecenderungan dari hari ke hari mereka-mereka yang ditengarai melakukan mudik itu menurun. Dari hari pertama hingga hari ke-8 ini cenderung persentasenya menurun. Baik itu mereka yang menggunakan angkutan pribadi ataupun kendaraan bermotor pun juga demikian. Itu mengalami penurunan dari hari ke hari. Oke, kita harapkan memang larangan mudik ini dapat terus dipatuhi dan tidak ada lagi praktik-praktik penyelundupan bagi para calon pemudik. Baik, terima kasih Wadir Lantas PMJ AKBP Hari Purnomo telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.